Selamat datang di IAIN Manado, Community Service University, kampus multikultural. Terletak di tengah-tengah keindahan alam Sulawesi Utara, kampus IAIN Manado menjadi tempat yang inspiratif bagi para mahasiswa dalam mengeksplorasi potensi akademik dan spiritual mereka. IAIN Manado menjadi rumah bagi para pemimpin masa depan yang berintegritas dan berkompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Untung, tempat tanggal lahir Tangerang 5 September 1978, tempat tugas MTS Al-Hasaniyah, alamat Jalan PJ Muhammad Hasan, nomor 24, Rawamangun, Tangerang. Saya mahasiswa PPG P3 tahun 2025 LPTK IAIN Manado dengan nomor NIM 25227520. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 di MTS Al-Hasaniyah. Berikut video pelaksanaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat 85? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah bisa bertemu pelajaran saya. Semoga kamu bisa mengikutinya dengan baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita berdoa. Akan dipimpin dengan ketua kelasnya. Silakan. Ya ayyuhal ikhwan isma'il wa yabina naqra'u ma'a jama'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli alaihi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni minka fahman. Allahumma rzuqni fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kiamat. Selamat ilal mudaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum melanjutkan pelajaran, saya akan terlebih dahulu. Ahmad Baidowi, Ahmad Hadias, Ahmad Robiansa, Akmal Ardiansa, Anas, Arfan, Arida, Aska, Ajril, Gidatul Bahia, Fakih, Ginta, Ihyatul Aulia, Jihan, Kaisha, Muhammad Al-Fariski, Muhammad Ajam, Muhammad Firman Fauzi, Muhammad Syahrul Apriyansa, Muhammad Arya Bima, Muhammad Hadis, Muhammad Katang Putra, Nada Salsabila, Nazara, Niswatul, Nursyifa, Priscila, Putri, Rastia, Repan, Dika, Rinjani, Siti Cahya, Siti Faidatul Asmi, Siti Fauzia, Siti Musdalifah, Zainal Arif, Zeni. Dua orang tidak hadir ya.
Karena sakit, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga teman kami yang sedang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baiklah, anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini adalah tentang membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Tujuan pembelajaran adalah satu, agar supaya mampu mengamalkan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Dua, agar mampu menjalankan sikap teliti dalam bertindak dan berperilaku. Tiga, agar mampu memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad aritmi sukun. Keempat, agar mampu mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad aritmi sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Para siswa semuanya, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, maka baiknya kita menghadirkan rasa cinta kita untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya diharap berdiri. Baiklah para siswa, kali ini kita pelajaran tentang membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid ini bab 1 menerangkan tentang hukum mad. Pertama, dalam bab 1 ini hukum mad iwad, mad lain, dan mad arid disukun. Teman-teman sekalian, ada yang tahu tentang mad iwad, mad lain, dan mad arid disukun? Siapa yang tahu mad iwad? Ya, silakan. Mad iwad adalah kata pemilihan pada wakaf. Ya. Oke, untuk mengetahui selanjutnya, marilah kita dengarkan video seperti ini. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kalian akan mempelajari mengenai membaca Al-Quran dengan tepat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang berhormat dan membaca Al-Quran sedang ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Dalam hadis tersebut sangat jelas diterangkan betapa pentingnya membaca Al-Quran sehingga yang dibaca terbata-bata pun tetap menemukan pahala, bahkan 2 pahala, dan bagi yang mahir membacanya melakukan kedudukan mulia bersama malaikat. Agar bacaan kita lancar, baik dan benar, maka harus belajar
Dalam bab ini akan dipelajari tentang tajwid, mad iwad, mad layin, mad arid li sukun. Pertama, mad iwad. Mad secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Jadi mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti, adapun yang digantinya adalah harokat, tanda baca tanwin fathah atau fathatain jika dibekali. Sedangkan menurut istilah mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf, berarti di akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan nafas. Cara membaca panjang satu alif atau dua harakat dalam Al-Quran terdapat banyak contoh hukum bacaan mad iwad, misalnya dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha asarna bihi naf'a wa wasatna bihi jam'a. Selain itu dalam Al-Quran akan ditemukan juga ta marbutoh berharokat fathatain, huruf yang demikian tidak dibaca mad. Kedua, mad lain. Mad secara bahasa artinya panjang dan lain artinya lunak. Sedangkan menurut istilah mad lain adalah apabila terdapat tau sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelah berupa huruf hidup yang dibaca waqaf berhenti. Cara membaca dapat memilih 1 atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Dalam Al-Quran terdapat banyak kalimat yang memuat mad lain. Perhatikan beberapa ayat berikut dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i wasyif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang terakhir adalah mad arid li sukun. Mad secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah mad arid li sukun artinya adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabii bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti, baik berhenti di akhirnya atau di tengah ayat. Cara membaca mad arid li sukun boleh dibaca 2 harokat atau qasam. Setelah kamu memperlihatkan video, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana contoh mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun yang sesuai di aplikasi seperti ini. Kamu bisa menggunakan mad iwad adalah berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir alif dan dibaca dengan cara membacakannya panjang 2 harokat atau 1 alif. Dan artinya dari mad lain adalah seperti ini. Yang dimaksud dengan mad lain adalah apabila huruf waw dan ya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah, dan cara membacanya yaitu boleh dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ini contohnya. Dan yang terakhir mad arid li sukun artinya Yang dimaksud dengan mad al-arid li sukun yaitu pemberhentian atau waqaf bacaan pada akhir kata atau kalimat, sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakafkan itu merupakan salah satu dari huruf mad tabii, yaitu alif, waw atau ya, dan dibaca dengan memanjangkannya
atau 2 harokat. Rabbil alamin. Baiklah, siswa-siswi, setelah saya jelaskan pelajaran mengenai tentang Al-Quran hadis, yaitu tajwid, mad iwad, mad lain, dan mad alif sukun, kamu sudah paham semua kan? Ya, silakan kelompok ini kami minta contoh satu tentang mad iwad. Ya, silakan duduk. Mad lain. Kita berikan contoh. Terima kasih. Silakan kelompok selanjutnya mad alif disukun. Iya, terima kasih. Ini silakan tulis contoh mad iwad. Silakan kelompok ini mad lain. Silakan kelompok ini mad alif disukun. Ini mad iwad, contoh dari mad iwad. Ya, terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, teman-temannya yang sudah memberikan contoh tentang mad iwad, mad lain, dan mad alif disukun. Ini contoh mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah cara bahasa dalam panjang sangkan menurut istilah, artinya memanjangkan bacaan suatu huruf menurut aturan-aturan tertentu dalam membaca Al-Quran. Ini contoh mad iwad. Ini contoh mad lain, artinya arti dari mad lain adalah terjadi apabila ada waw sukun. Waw sukun ini tentang contoh mad lain. Kemudian ada mad alif disukun. Apa itu mad alif disukun? Yaitu panjang karena ada huruf mad tobi yang bertemu sukun, tetap diwasol dibacanya mad alif disukun. Dia panjangnya bisa 2 sampai 4 harakat. Tentang mad alif disukun adalah panjangnya 2 alif atau 4 harakat. Itulah mad alif disukun. Baiklah, saya akan berikan soal untuk individu atau dengan kelompok. Silakan diisi dengan benar. Silakan bertanya.
Silakan diisi dengan benar. Pak, lagi Pak. Siswi setelah saya kasih contoh ini, kamu isi dengan baik dan situ ada refleksi diri. Setelah mempelajari tentang aturan sebagai pedoman hidup, saya menyadari bahwa titik-titik itu yang ada di hati kamu bagaimana jawabannya. Kemudian dengan Al-Quran kita puji, saya berjanji akan apa yang ada di diri kamu atau yang ada di agama kita tersendiri sesuai dengan kitab suci Al-Quran. Ya, baiklah anak-anak, pelajaran materi Quran hadis ini tentang madhiwat, mad lain dan mad sukun cukup sampai di sini. Semoga kita bisa mengamalkannya setiap hari membaca Al-Quran. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.